Keagungan nur ilahi di balik setiap wujud. Menguak hikmah al-hikam. Pasal 11 Ibn Athaillah As-Sakandari, melalui pasal hikmah ini, mengajarkan satu prinsip agung dalam perjalanan ruhani. Hakikat alam bukanlah apa yang tampak oleh mata, tetapi apa yang ditunjukkan oleh Allah melalui ciptaannya. Alam ini tidak lebih daripada bayangan, pantulan, dan manifestasi dari kehendaknya. Karena itu, siapapun yang memandang alam namun tidak melihat Allah sebagai sumber, penopang, dan pengatur keberadaannya, sesungguhnya ia baru melihat kulitnya, belum menyentuh ruhnya. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Seluruh alam ibarat ruangan gelap, dan satu-satunya sumber cahaya yang membuatnya tampak adalah nur ilahi. Tanpa itu, tidak ada wujud, tidak ada hukum, tidak ada gerak, tidak ada kehidupan. 1. Alam hakikatnya gelap. Nur ilahi yang menjadikannya terlihat. Ibn Athaillah berkata, Al-kaunu kulluhu zulma. Seluruh alam itu gelap. Yang dimaksud gelap bukanlah kegelapan fisik, tetapi kegelapan dari sisi ketidakmampuan alam untuk berdiri sendiri. Alam ini bukan sumber, bukan pemilik dirinya, bukan pengatur bagi dirinya. Yang menjadikannya terang, nyata, dan berfungsi adalah wa inma anarahu dhuhurul haqqi fihi. Yang meneranginya hampaknya lah tajalli Allah padanya. Ketika Allah berkata kun, barulah segala sesuatu wujud. 2. 4 tingkatan. Melihat Allah dalam setiap wujud. Ibn Athaillah menjelaskan 4 cara pandang seorang salik ketika menafakuri alam. Keempatnya adalah indikator kedalaman marifat seseorang, melihat Allah di dalam alam, yaitu menyaksikan bahwa seluruh fenomena kehidupan berjalan berdasarkan sunnah hukum-hukum Allah. Gerak angin, pasang surut lautan, tumbuhnya tanaman, detak jantung, bahkan bisikan hati, semuanya berdiri atas iradahnya. Kesadaran ini melahir rasa tunduk, rasa takjub, rasa hina diri di hadapan kebesarannya. Melihat Allah di dekat alam, yaitu menyadari bahwa Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu pada setiap detik. Tidak ada atom yang bergerak tanpa kekuasaannya. Kesadaran ini menimbulkan murakabah, merasa selalu diawasi, syukur yang dalam, meninggalkan kesenangan nafsu duniawi. Melihat Allah sebelum alam, yaitu menyadari bahwa sebelum suatu terjadi, Allah telah menentukannya dengan hikmah. Semua wujud bergantung pada iradahnya. Ini melahirkan tawakal yang sebenar-benarnya. Pasrah, yakin bahwa semua yang terjadi adalah dalam rencananya. Melihat Allah sesudah alam, yaitu melihat bahwa segala amal gerak kebaikan, keberhasilan, bukan dari dirinya, tetapi tajalli perbuatan Allah melalui dirinya. Maka seorang salik tidak kagum pada dirinya. Ia berkata, bukan aku yang berbuat, melainkan Allah yang membolehkan aku untuk berbuat. Orang yang tidak melihat Allah berarti tertutup oleh alam. Ibn Athaillah menegaskan, faqad a'uzahu wujudul anwar, maka sungguh ia telah kehilangan cahaya. Dan hujibat anhu syamusil ma'arif bisuhubil ithar, tertutup baginya matahari ma'rifat oleh tebalnya benda-benda alam. Artinya, orang seperti ini hanya melihat efek bukan sebab, hanya melihat ciptaan bukan pencipta, hanya kagum pada dunia bukan pada Rabb yang memperjalankannya. Ia sibuk dengan bayangan, lupa pada sumber cahaya, sibuk dengan karir, tapi lupa pada pemilik karir. Sibuk mengejar rezeki, tapi lupa pada pemberi rezeki. Sibuk memuji manusia, tapi lupa bahwa yang patut dipuji hanya Allah. Implikasi bagi kehidupan spiritual. Hikmah ini bukan teori metafisika. Ia adalah peta perjalanan hati. Jika seseorang berhasil melihat Allah, ia akan hidup tenang sebab ia paham segala terjadi dengan izinnya. Ia tidak sombong sebab ia tahu dirinya hanyalah perantara. Ia tidak gelisah sebab ia menyerah pada hendaknya. Ia tidak iri sebab ia tahu setiap nikmat datang melalui pembagian Allah. Ia tidak takut kehilangan dunia sebab ia melihat Allah sebagai pemiliknya. Syarah kesimpulan. Pasal 14 adalah undangan untuk menyaksikan dunia dengan mata hati yang bersih. Alam bukan sekadar objek, ia adalah ayat-ayat yang menunjukkan pada al-haq. Siapapun yang melihat alam tetapi tidak melihat Allah, ia telah tertipu oleh cahaya yang semu. Tetapi siapapun yang melihat Allah melalui segala sesuatu, dialah yang telah menemukan matahari marifat. Melihat Allah di alam modern yang penuh problematik. Para hadirin rahimakumullah, hikmah pasal 16 dari Ibn Athaillah mengajarkan bahwa seluruh alam ini pada hakikatnya gelap, dan yang menjadikannya terang hanyalah penampakan dan hendak Allah di dalamnya.
Tantangan kita hari ini bukan lagi sekadar melihat Allah di balik gunung dan pepohonan, tetapi melihat Allah di tengah bisingnya teknologi, hiruk-pikuk informasi, dan problematika sosial modern yang begitu kompleks. Disinilah kemampuan matahari diuji. Sebab dunia hari ini tidak hanya gelap oleh sifat dasarnya, tetapi juga gelap oleh kabut modernitas yang menutup pandangan batin manusia. 1. Melihat Allah di balik kesibukan teknologi dan informasi. Di zaman ini, manusia tidak terpenjara oleh berhala kayu, tetapi oleh berhala notifikasi, oleh kecemasan digital, oleh ketergantungan pada validasi sosial. Namun bagi hati yang waspada, semua itu tetap menjadi ayat-ayat Allah. Ketika algoritma bekerja, seorang salik melihat aturan Allah tentang sebab akibat. Ketika informasi terus mengalir tanpa henti, ia menyaksikan bahwa tiada satu pun data bergerak tanpa izin Allah. Ketika dunia maya terasa seolah mengendalikan manusia, ia sadar bahwa kendali hakiki hanya milik Allah. Maka seorang salik modern tidak lari dari dunia digital. Ia menundukkannya agar menjadi jembatan mengenal Allah, bukan tirai yang menutupinya. 2. Melihat Allah di balik ekonomi yang guncang dan ketidakpastian hidup alam modern dipenuhi. PHK, inflasi, kompetisi hidup yang keras, tekanan finansial. Bagi yang memandang dengan mata lahir, semua ini adalah sumber kecemasan. Namun bagi yang memandang dengan mata hati, semua itu adalah tajalli qadar. Penyingkapan bahwa rezeki bukan ditentukan pasar, tetapi ditentukan Allah. Ketenangan tidak tergantung kekayaan, tetapi pada tawakal. Kejadian yang pahit hanyalah jalan menuju kedewasaan ruhani. Maka seorang salik modern melihat krisis bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pintu hikmah. 3. Melihat Allah di balik konflik sosial dan kegelisahan zaman hari ini, kita melihat polarisasi politik, pertikaian di media sosial, hilangnya rasa empati, masyarakat yang mudah marah, curiga, dan menyerang. Bagi yang hanya melihat permukaan, fenomena ini memunculkan keputusasaan. Namun bagi yang memandang dengan hati yang tercerahkan, fenomena-fenomena tersebut adalah kezuluman, kegelapan alam yang Allah biarkan muncul agar manusia kembali mencari cahayanya. Konflik menyingkapkan betapa hati manusia jauh dari Allah. Pertikaian menyingkapkan betapa manusia belum mengenal kelembutannya. Kegelisahan kolektif adalah tanda bahwa manusia sudah terputus dari sumber ketenangan, yaitu Allah. Melihat Allah sebelum, sesudah, dan di balik modernitas. Melihat sebelum alam modern, seseorang menyadari bahwa perkembangan teknologi, bangunan-bangunan tinggi, sistem ekonomi, keberhasilan global, semuanya tidak akan terjadi tanpa takdir Allah yang mengizinkan. Melihat Allah di balik fenomena modern, menyadari bahwa setiap inovasi, inspirasi, dan kecerdasan manusia adalah anugerah Allah yang dititipkan. Melihat Allah setelah fenomena terjadi, seseorang tidak membanggakan dirinya, tidak menuhankan ilmunya, tidak memuja teknologi, tetapi berkata, open quote, ini semua hanyalah wasilah. Allah lah yang mewujudkannya dan menggerakkannya. Close quote. Dengan cara pandang seperti ini, modernitas tidak menjerumuskan, tetapi justru menjadi tangga menuju ma'rifat. Tantangan utama, kabut modernitas yang menutupi cahaya Allah Ibn Athaillah menegaskan bahwa, open quote, tertutup baginya matahari marifat oleh tebalnya benda-benda alam. Close quote. Dalam konteks modern, yang menutupi kita bukan hanya benda, tetapi ideologi, kecemasan, kompetisi, kesombongan sains, dan keasikan dunia maya. Seseorang melihat layar tetapi tidak melihat tanda-tanda Allah. Seseorang mengejar karir tetapi tidak melihat pemberi karir. Seseorang memegang gawai, tetapi hatinya terputus dari sang pemberi nikmat. Itulah kabut yang menutupi surya marifat. Penutup ceramah alam modern bukan musuh. Ia adalah medan ujian untuk melihat apakah kita mampu melihat Allah di balik segala hiruk-pikuknya. Barang siapa mampu melihat Allah sebelum, sesudah, di dalam, dan di dekat setiap fenomena kehidupan modern, maka ia telah menemukan cahaya yang tidak pernah padam. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kabut dunia, dan membuka mata batin kita untuk menyaksikan cahaya yang abadi.